rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Para ulama di sini hafizahumullah wa jazahumullahu khairal jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan para ulama kita. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah adalah tauhidullah taala bi af'alihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua pekerjaan Allah, semua perbuatan Allah. Setiap muslim, setiap orang yang berakal, sampai orang kafir Quraisy pun mereka meyakini Allah itu bekerja, Allah itu beramal, Allah itu berbuat. Mereka meyakini yang menciptakan adalah Allah. Penciptaan itu perbuatan loh. Kemudian yang mengatur, yang memiliki itu semuanya milik Allah. Ya, sehingga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang berkaitan tentang perbuatan Allah, maka itu disebut dengan apa? Tauhid rububiyah. Kemudian bagaimana cara mengimani tauhid rububiyah yang sebenarnya? Para ulama menyebutkan di antaranya seorang harus meyakini bahwasannya Allah lah yang berhak menciptakan, Allah lah yang berhak memberikan rezeki, Allah lah yang berhak memiliki, merajai, Allah lah yang berhak tadbir, mengatur, dan Allah lah yang berhak menghidupkan, Allah lah yang berhak mematikan, dan lain sebagainya. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di antara perbuatan Allah yang terbesar dalam tauhid rububiyah ada 3 hal. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam beberapa tempat di tafsir beliau. Yang pertama, rububiyah Allah yang terbesar adalah yang pertama adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Kemudian rububiyah Allah yang kedua yang terbesar adalah Al-Malik, yang memiliki. Kalau Malik panjang itu artinya memiliki, kalau pendek Malik itu artinya raja. Dan lebih besar kalimat Malik, lebih agung kalimat Malik, karena Malik itu memiliki. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir, yang mengatur segalanya. 3 sifat Allah, 3 perbuatan Allah Subhanahu wa taala inilah yang terbesar dalam tauhid rububiyah. Adapun yang lainnya itu semuanya sudah menjadi apa? Sesuatu yang lazim. Dan 3 inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih." Naam. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian. Siapa Rabb kalian akan disebutkan, yaitu yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur. Sesungguhnya Rabb kalian adalah alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam masa 6 hari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Kemudian Allah menyempurnakan hal-hal yang dibutuhkan di bumi, tambah 2 hari lagi menjadi 4 hari totalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertujuan ke asap waktu itu, dan Allah menciptakan langit dalam masa 2 hari. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan semuanya dalam seketika. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menjadikan orang-orang itu bisa berpikir. Bagaimana makhluk Allah yang besar ini, bumi dan la haula wala quwata illa billah, bumi dan langit yang kokoh Allah ciptakan dalam masa yang kita ini bisa memperkirakannya dengan hitungan. Nah, kemudian dua-duanya Allah panggil dan mereka semuanya patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan keduanya untuk hancur sebagaimana dalam surat Al-Insyiqaq juz 30. Setelah itu Allah menciptakan, lihat, Allah lah yang berbuat penciptaan. Hanya Allah. Sesembahan lain tidak mampu. Bahkan mereka tidak memiliki saham sama sekali. Bahkan mereka pun tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi.
Bagaimana mereka berhak disembah? Nah, kemudian yang kedua, Allah lanjutkan, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'arsy. "Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatsiza", Allah Subhanahu wa taala menutupi malam dengan siang dan terus bersilih berganti dengan cepat sekali pergantiannya. Kemudian wasyamsa wal qamara, Allah lah yang menciptakan syams, matahari. Allah yang menciptakan qamar, bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan an-nujum, bintang-bintang. Semua asteroida yang lainnya, galaksi Bima Sakti yang lainnya, semuanya Allah yang menciptakan. Lihatlah, musakhkharatin bi amrih, semuanya teratur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya, yang kedua bahwasanya sifat rububiyah Allah yang terbesar adalah apa? Yang mengatur segalanya. Ya, kemudian yang terakhir Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala semua penciptaan dan segala urusan. Ini merupakan kepemilikan karena dalam huruf jar lam ini mengartikan, menunjukkan, mengindikasikan bahwasanya kepemilikan. Ya. Rumah ini li fulan. Hadza baitun li Muhammad. Ini adalah rumah untuk Muhammad. Jadi rumah ini miliknya Muhammad, sama juga seperti ini. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwasanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala segala penciptaan dan segala urusan. Yang ketiga, kepemilikan. Kemudian terakhir kali Allah mengatakan tabarakallahu rabbul alamin. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Rabb segala alam. Di awal Allah sebutkan Rabb kamu hanyalah ini. Di akhir Allah ulangi lagi, menunjukkan Rabb adalah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir yang mengatur. Dan juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasannya akal manusia itu mentauhidkan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada asalnya. Ya, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Ya, intinya adalah bahwasanya manusia itu diciptakan berdasarkan fitrah. Fitrah manusia mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Dan lihatlah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bersabda SAW, "Ma min mauludin", tidak ada yang terlahir, tidak ada bayi yang terlahir, yuladu illa 'alal fitrah, yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali di atas fitrah, beragama yang tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah, bapaknya, ibunya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Beliau berkata Rasulullah SAW berkata tidak memakai hawa nafsu. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ya. Sebab rusaknya akidah seseorang adalah kedua orang tua dan lingkungan. Orang tua memiliki akal pikiran. Adapun anak kecil belum memiliki sama sekali. Orang tua bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, sesuai dengan fitrah yang Allah telah berikan. Ketika orang tua tersebut beragama Yahudi, kemudian dia akan menjadikan keturunannya orang-orang Yahudi, dan seterusnya dari agama-agama yang lainnya. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini mengatakan, mengomentari hadis tersebut, walam yakul yuslimanihi li'anna al-islam muwafiqun lil fitrah. Rasulullah SAW tidak menyebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan seperti itu? Karena Islam itu adalah agama fitrah, agama orang dari lahir.
Sampai para ulama menyebutkan di antara kisah seorang yang tinggal di perkampungan yang jauh dari hiruk pikuk. Bertahun-tahun mereka tidak mengetahui sama sekali beribadah kepada Allah, tidak mengetahui tauhid rububiyah, tidak mengetahui ilmu agama apapun, teknologi tidak punya sama sekali. Ketika mereka terdapat musibah, maka seketika mereka ini yang tidak memiliki ilmu sama sekali, dengan fitrah mereka sudah menjadi orang dewasa, dengan fitrah mereka mengangkat kedua tangannya ke langit. Lihatlah, ini menunjukkan bahwasanya akal kita meyakini bahwasanya hukum asal manusia jika tidak orang tua yang meyahudikannya, menasranikannya atau memajusikannya, maka anak tersebut akan tumbuh dewasa menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.